Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rizky Widianti selaku mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Gizi dengan NIM P13374311190062. Pada video kali ini, saya akan sedikit mengulas mengenai analisis total plate count. Di sini saya menggunakan jurnal dengan judul Analisis Total Plate Count Mikroba pada Ikan Kakap Asin di Kota Sorong, Papua Barat, yang ditulis oleh Sukmawati dan Fatimah Hadiani. Simak penjelasan berikut ini. Produk ikan asin merupakan produk yang diminati oleh masyarakat Indonesia karena memiliki cita rasa yang khas dan tahan lama. Produk ikan sendiri memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, di mana kandungan asam aminonya berkisar antara 1 hingga 29%. Ikan asin sendiri juga banyak ditemukan baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Hal tersebut sama halnya dengan Kota Sorong, di mana produk ikan asin sebagai salah satu pendapatan ekonomi masyarakat. Namun, produk ikan yang berada di Kota Sorong masih minim informasi mengenai kelayakannya untuk dikonsumsi dan atau belum dilakukan analisis kimia maupun analisis mikrobiologi dengan mengacu kepada tidak adanya laporan setempat ataupun publikasi ilmiah. Salah satu produk perikanan yang sangat diminati oleh masyarakat Kota Sorong yaitu produk ikan asin kakap. Bahan pangan dalam hal ini ikan kakap harus aman untuk dikonsumsi dan terhindar dari bahan pengawet kimia yang tidak dianjurkan seperti formalin. Kemudian, jumlah mikroba yang ada pada produk harus tidak boleh melebihi dari batas maksimal dari standar nasional Indonesia. Kerusakan ikan secara mikrobiologi disebabkan oleh mikroba ataupun mikroba pembusuk. Adapun dua kelompok mikroba yang dapat hidup dan merusak produk ikan asin, yaitu yang pertama ada mikroba heterotoleran dan yang kedua yaitu mikroba halofilik. Mikroba heterotoleran merupakan mikroba yang mampu hidup dalam media yang mengandung garam meskipun tidak membutuhkan garam. Sedangkan dari halofilik merupakan mikroba yang tumbuh pada media yang mengandung garam. Adapun beberapa jenis mikroba yang ditemukan pada ikan asin antara lain Staphylococcus aureus, kemudian kelompok Coliform, dan Clostridium sp. Selain itu juga terdapat E. coli, kemudian ada Fecal streptococcus, ada Salmonella, Vibrio parahemolyticus, kemudian Bacillus cereus, dan Pseudomonas sp. Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan pada bulan Februari hingga April pada tahun 2018 dengan menggunakan sampel ikan asin kakap batu yang telah dikeringkan. Adapun tahapan dari penelitian, yang pertama, tahap pengumpulan sampel. Sampel diambil dari 3 titik di Pasar Remu, Kota Sorong secara random dan dilakukan pelabelan dengan sampel LG, sampel KS, dan sampel KB. Selanjutnya, yang kedua yaitu tahap pembuatan media. Nah, pada penelitian ini media yang digunakan yaitu media nutrien agar. Yang ketiga yaitu tahap pengenceran. Selanjutnya, yang keempat yaitu tahap isolasi, di mana dengan menggunakan metode tuang. Berikutnya, yang kelima, tahap pengamatan. Serta yang keenam, yaitu tahap analisis data. Adapun hasil dari penelitian berdasarkan jurnal sebagai berikut.
Dari tabel tersebut bahwa pengenceran 10 pangkat min 1 hingga 10 pangkat min 3 tidak dilakukan analisis data karena jumlah koloni tiap sampel telah melebihi dari ambang batas maksimum standar perhitungan analisis total plate count. Sedangkan faktor pengenceran 10 pangkat min 6, jumlah koloni tiap sampel tidak mencapai batas minimum. Sebaran jumlah koloni tiap sampel dan tiap faktor pengenceran menunjukkan adanya keragaman data yang sesuai prinsip faktor pengenceran, yang mana semakin tinggi faktor pengenceran, maka semakin rendah jumlah koloni mikroba atau faktor pengenceran, dan berbanding terbalik dengan jumlah koloni mikroba. Sesuai analisis dari data total plate count pada ikan asin jenis kakap batu yang berasal dari Pasar Remu, Kota Sorong, dari ketiga sampel, yakni sampel LG, kemudian KS, dan KB, menunjukkan bahwa jumlah koloni telah melewati dari batas ambang maksimum sesuai dengan standar nasional Indonesia. Prinsip pengawetan ikan dengan menggunakan teknik penggaraman atau pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air dari dalam tubuh ikan agar menekan atau meminimalisir jumlah mikroba atau mengurangi mikroba pada ikan asin tersebut. Namun, hasil awetan dari teknik penggaraman dan teknik pengeringan juga dapat tercemari mikroba, sehingga jumlah koloni melewati batas maksimum dari standar nasional Indonesia. Penyebab cemaran mikroba pada bahan pangan dapat disebabkan karena jumlah mikroba di awal pada ikan dapat mempengaruhi jumlah mikroba selanjutnya, sehingga akan meningkatkan jumlah cemaran mikroba pada produk hasil perikanan. Selain itu, juga dapat disebabkan karena lama penyimpanan sebelum dipasarkan ataupun waktu pemasaran yang terlalu lama. Kemudian faktor berikutnya dapat disebabkan karena sanitasi dan tingkat higienitas pada proses pengolahan dan tempat pemasaran. Proses pengeringan dan penyiangan untuk meminimalisir lalat hinggap pada ikan di saat proses pengeringan atau takaran penggaraman, dan waktu lama penggaraman pada saat proses penyiangan juga perlu diperhatikan agar sesuai dengan standar pengawetan. Berdasarkan hasil perhitungan total plate count mikroba pada ikan asin kakap batu berturut-turut pada faktor pengenceran 10 pangkat min 4 hingga 10 pangkat min 5 mulai dari sampel LG di mana memiliki jumlah koloni 2,36 dikali 107, sampel KB 1,84 dikali 107 hingga 5,9 dikali 107, dan pada sampel KS memiliki jumlah koloni 2,06 dikali 107 hingga 6,7 dikali 107. Melihat hal tersebut, Pasar Remu dapat dikategorikan higienitasnya masih rendah. Hal ini diduga karena proses penjualan dipasarkan secara terbuka, serta penggunaan kemasan yang tidak higienis sehingga mudah dihinggapi lalat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ikan kakap asin batu Pasar Remu tidak layak dikonsumsi sebab jumlah angka lempeng total atau ALT telah melewati batas maksimum dari standar nasional Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan sanitasi dan higienitas dari lingkungan pasar. Kemudian lama penyimpanan ikan perlu dievaluasi serta perlu adanya analisis lebih lanjut
mengenai cemaran mikroba, kimia, dan fisik pada seluruh produk hasil perikanan yang ada di Kota Sorong, Papua Barat. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.